selamat siang. Senang sekali tentunya di siang hari ini kembali lagi dapat menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga ini juga sekaligus menjadi panduan mungkin bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana Mezia. Halo Jasmine. Betul ya, kita akan menghadirkan informasi liburan nih karena sudah akhir tahun. Pasti pemirsa TV One ingin berlibur nih Rehana. Betul. Kita akan mengajak pemirsa berjalan-jalan ke sejumlah titik di Indonesia. Ada Pantai Losari di Makassar, nanti juga kita ke Yogyakarta yang katanya sedang dipenuhi turis nih Re. Dan juga Jakarta Aquarium. Agar warga ibu kota juga tidak ketinggalan nih, bisa tetap jalan-jalan ya kan? Betul banget. Jasmine sendiri ada rencana liburan nggak? Kalau sekarang sih belum nih Re, mungkin nanti ya awal 2026 ya. Biar kita sekarang pantau dulu teman-teman kita yang lagi di lapangan, yang lagi berlibur, kita dari studio dulu Re. Nah selain info liburan juga ini kita punya nih informasi-informasi yang kita hadirkan ini mengenai arus lalu lintas di sejumlah titik. Ini juga tentunya dapat menjadi panduan mungkin ya untuk para pemirsa yang ingin melakukan perjalanan agar dapat aman dan juga nyaman di sejumlah titik. Kemacetannya seperti apa? Betul, aman, nyaman, tidak terkena macet, dan paling penting sampai tujuan selamat ya Re. Itu dia yang paling Betul. penting. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pemirsa, apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, akhirnya pemerintah pun berhasil untuk memasok gas LPG ke kawasan di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Ribuan warga Kecamatan Timang Gajah langsung menyerbu kantor Polsek setempat untuk membeli gas LPG yang selama ini sulit untuk ditemukan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Warga langsung bersyukur dan berterima kasih kepada sopir mobil pengangkut gas atas perjuangan mereka yang berani menerobos ratusan titik jalan yang rusak untuk membawakan gas LPG. Karena hanya 1.000 tabung gas yang tersedia, maka untuk mendapatkan gas LPG tabung 3 kg, warga harus mengantri sejak subuh dengan membawa kartu keluarga dan uang Rp24.000. Petugas hanya memperbolehkan 1 kepala keluarga membeli 1 tabung gas. Antrean pun berlangsung damai, meski masih ada warga yang tidak kebagian gas LPG. Berapa dapatnya nih Bu? 1 kakak 1 gas, harganya itu sekitar 24.000. Oh ya, ini Ibu dari jam berapa ngantri ya? Dari jam 6 bang. Seneng apa sih bang? Karena kan biasa kami sengkat-sengkat kayak gitu. Udah kayu nggak ada, basah. Jadi sekarang kan susah. Jadi karena udah tanggat, udah seneng gitu. Kami sudah bersyukur sekali, walaupun dengan antrian kayak gini, kami seneng juga. Seneng susah lah pokoknya. Jadi satu. Senang sedih semua di situ. Bupati Aceh Tengah menerobos area yang diketahui ini terputus akibat longsor yang kemudian ini terjadi pemirsa di Kecamatan Linge. Terdapat 4 desa yang hancur lebur di sana dan warga ke 4 desa pun direncanakan untuk direlokasi. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga bersama rombongan menembus 4 desa yang hancur akibat banjir bandang dan longsor sebulan lalu. Keempat desa di Kecamatan Linge bisa diakses menggunakan sepeda motor trail melalui jalur hutan dan jembatan seling. Begitu rombongan tiba, warga langsung menyambut. Bupati Aceh Tengah menyebutkan 26 desa di Linge diterjang bencana tersebut. Namun, 4 desa kini lenyap tak bersisa. Salah satunya adalah Desa Kutereje. Bupati menyebutkan upaya pemulihan dilakukan dengan kerjasama pemerintah pusat dan provinsi. Namun, Haili Yoga menyebut kondisi di Linge amat parah sehingga tidak mungkin membangun kembali permukiman yang hilang ataupun rusak di sana. Solusinya adalah relokasi warga. Namun, harus memperhatikan mata pencaharian warga yang kini juga hilang. Kami berada di desa Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Ini bersama kepala desa dan ini juga di Pak Camat. Ini sudah habis semuanya. Tidak mungkin lagi tinggal di sini, maka konsepnya adalah relokasi. Ini bukan hanya kita relokasi, tapi ini karena ada harapan masa depan, anak-anak harus sekolah juga harus kita pikirkan. Kemudian ini ada sebagian
sawah masih ada tinggal sedikit, kebun ada. Nah ini kita tentu harapan daripada masyarakat kampung Kutendirejo. Mereka berharap bahwa kalaupun relokasi jangan terlalu jauh, karena masa depan dan usaha mereka kebun dan sawah masih berada di kampung Kutendirejo. Memang ini cukup berat. Memang kita harapkan nanti Pak Presiden dan Pak Menteri dan juga Bapak Gubernur ini harus betul-betul kita perhatikan secara serius, karena ini butuh masa depan. Rumah hilang, mata pencaharian hilang, dan tentu ini program jangka panjang harus nanti kita pikirkan bersama, sehingga nanti masyarakat kita betul-betul terlayani dengan baik. Linge adalah kecamatan terluas di Aceh Tengah dengan penghasilan utama penduduknya dari bertani, perkebunan kopi, dan peternakan. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah daerah bencana Sumatera pemirsa menambah masa tanggap darurat, salah satunya adalah Aceh Utara. Tanggap darurat ini diperpanjang hingga 20 Desember mendatang. Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil memutuskan pemirsa menambahkan masa tanggap darurat tersebut seiring masih terdapat sejumlah desa yang belum bisa diakses. Selain itu, bantuan-bantuan esensial juga belum merata. Hal-hal tersebut ini menjadi pertimbangan pemerintah Aceh Utara untuk memutuskan langkah tanggap darurat ke tahap 3 yang diperpanjang hingga 29 Desember mendatang. Di sela-sela rapat, Bupati Aceh Utara pun sempat menangis karena ketidakberdayaannya. Ya, dan tanggap darurat ini diperpanjang hingga tanggal 29 Desember mendatang. Betul sekali. Terima kasih banyak. Kita sudah memperpanjangkan tanggap darurat. Disebabkan yang pertama masih ada warga kita yang terisolir. Artinya seperti di Lupu, kemudian di Serah Raja, di Dusun Selema. Ya. Baru bisa akses sekarang, baru bisa akses dengan mobil itu sampai Dusun Bidari. Dusun Selama dan Serah Raja itu belum bisa, harus menggunakan jalur sungai. Ya. Apakah dengan 6 hari diperpanjang ini bisa tuntas ini Pak kira-kira? Ya, kita usahakan, kita lihat perkembangan karena sampai sekarang masih banyak persoalan-persoalan di masyarakat seperti tenda juga kita masih kekurangan sekali. Kemudian juga di bidang kesehatan, obat-obatan masyarakat kita masih banyak yang kena penyakit. Kita lagi mengusahakan obat untuk kesehatan masyarakat. Belum juga menata hidup pemirsa pasca banjir dan juga longsor yang terjadi pada akhir November lalu. Bencana kembali melanda Agam, Sumatera Barat. Kali ini banjir bandang terjadi di Jorong Pasamaninjau, Tanjung Raya sore kemarin dan mengakibatkan sejumlah warga luka. Jorong Pasamaninjau, Tanjung Raya, Agam kembali diterjang banjir bandang Kamis sore. Sama seperti bencana pada November, bencana kali ini membawa material bebatuan besar yang dihempas luapan air Sungai Muaro Pisang. Banjir bandang ini mengakibatkan sejumlah warga terluka dan dilarikan ke Puskesmas Pakan Ayak. Sementara untuk warga binaan Lapas Maninjau diungsikan ke kantor Camat Tanjung Raya. Sejumlah alat berat yang masih beroperasi untuk pemulihan bencana pada November langsung membersihkan lagi jalanan yang kembali ditutupi bebatuan. Jalur pun hanya terputus sesaat sehingga lalu lintas Bukit Tinggi Maninjau bisa kembali dibuka. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Ya, tak cuma di Maninjau pemirsa, banjir dan tanah longsor ini juga kembali terjadi di daerah Pasilawe, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis sore.
Akibat peristiwa ini, akses jalan di lokasi longsoran sempat terputus karena material longsoran menimbun badan jalan. Aparat kepolisian dari Polres Padang Pariaman pun langsung berupaya untuk menyingkirkan material longsoran dari badan jalan. Selain longsoran, sejumlah lokasi juga digenangi air akibat naiknya air sungai Batang Anai. Sementara itu, pemirsa, petugas relawan gabungan untuk pembangunan hunian sementara atau Huntara untuk korban banjir bandang di Kecamatan Pauh dan Kuranji, Kota Padang bekerja dengan cepat. Menurut target yang ditetapkan, Huntara Mandiri ini harus selesai dalam sepekan mendatang. Huntara ini, pemirsa, terletak di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh. Huntara dibangun atas donasi pihak ketiga dan menurut desainnya, Huntara ini bisa menampung 100 kepala keluarga. Selain itu, pemirsa, tim gabungan dikirim untuk membuka akses jalan penghubung yang hancur, yakni akibat dihantam banjir bandang dan juga tanah longsor di wilayah Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tim gabungan terdiri dari anggota TNI Angkatan Darat, Polisi, BPBD Tapanuli Tengah, beserta dengan instansi lainnya yang juga melakukan peninjauan lokasi jalan dan perkampungan warga di wilayah terisolasi di Kecamatan Tuka. Untuk sampai ke permukiman warga di wilayah terisolir, tim gabungan harus melintasi hutan karena banyaknya titik jalan yang hancur. 2 desa yang masih terisolir di Kecamatan Tuka adalah Desa Tepian Nauli, Saur, Manggita, dan Desa Said, Kalangan 2. Melihat sulitnya medan di lokasi untuk menembus akses jalan, dan di 0211 Tapanuli Tengah, Letkol INF Bayu Hanwarto Wicaksono mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jalan Nita Sumatera dari arah Tarutung, pemirsa, ini yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kembali tertutup longsor sepanjang 10 meter. Ya, tanah longsor yang menutup ruas jalan membuat arus lalu lintas terputus total dari 2 arah. Ruas jalan yang tertimbun tanah longsor berada di kilometer 25 di Desa Pagaran Pisang, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Tanah longsor terjadi akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Alat berat sedang bekerja di lokasi untuk membersihkan material tanah longsor agar segera dapat dilalui kendaraan. Akses Jalin Sum Tarutung menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah baru saja beberapa hari terbuka, namun kini kembali terputus. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini pasca bencana di Sumatera, saat ini kita sudah bergabung dengan rekan Andri Syaputra di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat siang Andri Syaputra, bagaimana kondisi terkini di Padang Pariaman? Apakah proses pembersihan ini masih terus dilakukan di sana? Ya, selamat siang Rehana dan Jasmine, juga pemirsa TV One dimanapun berada. Saat sekarang ini saya berada tepatnya di Nagari Pasialawe, di posko pengungsian. Bahwasanya di posko pengungsian ini masih ada sekitar 168 warga yang masih mengungsi di kawasan ini. Nah, pada hari kemarin atau 25 Desember kemarin itu sempat terjadi banjir susulan akibat curah hujan yang tinggi dari siang hingga sore hari, mengakibatkan meluapnya aliran sungai Batang Anai
dan merendam beberapa pemukiman pertanian warga, juga sempat sampai ke pemukiman warga. Dan hal ini tentunya membuat warga cemas, terutama di kawasan Tanah Taban yang sempat masuk ke pemukiman warga, yang mengakibatkan warga sempat diungsikan, namun sore hari air hujan sudah mulai tenang dan sungai sudah mulai air sudah mulai surut gitu. Jadi di warga kembali ke rumahnya mereka masing-masing untuk membersihkan material longsor. Sedangkan normalisasi di sekitaran kawasan Nagari Pasir Lawe sendiri hingga ke Porong Asam Pulau, yang mana lokasi di Kecamatan Lubuk Aluang ini lokasi yang terparah di Padang Pariaman, juga masih dilakukan normalisasi di beberapa titik seperti di kawasan Tanah Taban, di kawasan Asam Pulau, juga di kawasan Porong Kampung Pondok ini. Begitu Rehana dan Yas. Ya, Andri, lantas bagaimana dengan pembangunan bagi hunian sementara untuk korban yang terdampak di sana? Ya, hunian sementara yang dibangun di kawasan ini, tepatnya di kawasan Korong Asam Pulau, itu ada 3 titik yang akan dibangun untuk hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di kawasan ini. Namun, di sini di posko pengungsian ini warga juga menanti kepastian dari pemerintah kapan mereka dipindahkan ke hunian sementara tersebut. Sedangkan kalau mereka balik ke rumah mereka masing-masing, warga masih cemas dengan adanya nanti banjir susulan yang akan melanda lagi kawasannya. Karena cuaca belum menentu, bisa di pagi harinya cerah dan di sore harinya bisa hujan. Jadi belum menentu, mengkhawatirkan bagi warga sendiri dan kecemasan bagi warga sendiri untuk balik ke rumahnya masing-masing untuk itu. Jadi warga menanti kepastian dari pemerintah kapan mereka dipindahkan ke hunian sementara. Sedangkan hunian sementara ini masih dilakukan pembangunan dalam diperkirakan dalam beberapa hari ke depan hunian sementara ini sudah bisa dipergunakan. Begitu, Rehana dan Jasmine. Baik, artinya saat ini warga masyarakat di sana masih khawatir begitu dengan adanya banjir susulan. Terima kasih Andri Syaputra mengabarkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta hari ini kembali dipadati warga yang hendak mudik dan juga berlibur pergantian akhir tahun ke sejumlah destinasi dalam baik itu dan juga luar negeri. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, karena kita sudah memasuki musim liburan nih, Rehana dan juga pemirsa, ratusan penumpang pesawat masih memadati Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan ini juga, namun pada hari ini jumlah penumpang turun menjadi 148.000 penumpang. Sementara itu, pemirsa, sejumlah penumpang banyak yang kebingungan dan salah masuk terminal dikarenakan maskapai penerbangan pindah keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Untuk itu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan mobil khusus di setiap Terminal 1, 2, dan juga 3 untuk mengantar calon penumpang yang salah arah atau memerlukan bantuan khusus. Memasuki hari kedua libur Natal, pemirsa, arus kendaraan yang berada di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat, Jumat pagi masih terlihat ramai. Arus kendaraan yang hendak mengisi liburan panjang Nataru dan libur sekolah ini masih didominasi mobil pribadi dari arah Jakarta menuju Bandung. Dan diprediksi pemirsa bahwa arus kendaraan yang didominasi mobil pribadi masih akan terus terjadi peningkatan volume karena libur Nataru dan libur sekolah waktunya juga masih panjang.
Sehingga para pengendara bersama keluarganya akan memanfaatkan waktu liburan panjang ini di kampung halaman atau menikmati liburan di sejumlah objek wisata di sejumlah daerah. Meski demikian, arus lalu lintas hari ini berjalan lancar dan tidak ada kemacetan atau lonjakan volume kendaraan seperti di hari Rabu malam dan Kamis saat menjadi puncak mudik Natal. Sementara itu pemirsa, lalu lintas di Simpang Gadok menuju arah puncak terpantau ramai lancar dan telah diberlakukan buka tutup jalan. Sebanyak lebih dari 5.000 kendaraan dari Jakarta memasuki area Simpang Gadok hingga siang ini. Pemberlakuan sistem one way atau buka tutup diberlakukan sejak pukul 9 pagi di Simpang Gadok Bogor. Masyarakat hanya bisa menuju puncak Bogor dari Jakarta, sementara arah menuju Jakarta ditutup. Sistem one way akan diberlakukan secara situasional melihat seberapa tinggi volume kendaraan. Lalu pemirsa, bagaimana arus libur Nataru di Stasiun Pasar Senen dan juga jalur Puncak Bogor di Jawa Barat? Kita akan tanyakan kepada rekan Shena Damayana dan juga Usep Saripudin di sana. Kita akan ke Shena terlebih dahulu. Shena, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan itu di Stasiun Pasar Senen. Memang ini ramai sekali penumpang pemirsa. Jika dibandingkan dengan hari biasanya tentunya ini sangat ramai, entah itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu maupun laki-laki perempuan pemirsa, di mana prediksi lonjakan ini sudah diprediksi oleh PT KAI Daob 1 khususnya, di mana PT KAI Daob 1 sampai menaikkan jumlah perjalanan kereta api mencapai 10%. Jadi yang awalnya ini sebanyak 1.577 perjalanan jika di tahun lalu, tahun 2024 pada periode yang sama, saat ini naik 10% menjadi 1.732 perjalanan kereta api yang disiapkan untuk bisa menampung lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi di momen Nataru ini. Selain itu juga pemirsa, data mengatakan hingga hari Jumat 26 Desember 2025, jumlah tiket yang terjual di periode libur Nataru tahun 2025, yaitu dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 mencapai 662.000 lebih tiket. Dari ketersediaan tempat duduk sebanyak 909.500 lebih tiket. Selain itu, terdapat tanggal favorit ternyata pemirsa yang ditunjukkan oleh data pemesanan tiket, di mana okupansi tertinggi masih berada pada hari Jumat ini pemirsa, tanggal 26 Desember 2025 yang mencapai 85%, diikuti hari selanjutnya yaitu esok hari sebesar 73%, dan saat ini masih menunjukkan tren yang menurun di tanggal 29 Desember mencapai 65%. Kendati demikian, PT KAI Daob 1 memberikan penjelasan bahwa tiket ini untuk berpergian di momen Nataru masih tersedia, namun data penjualan pun masih dinamis mengikuti terjualnya tiket. Dan pemirsa, atas antusiasme masyarakat yang gemar menaiki kereta api transportasi, maksud kami menaiki kereta api sebagai transportasi di momen Nataru ini, PT KAI Daob 1 pun menyediakan diskon sebesar 25%, entah itu untuk kereta api eksekutif, luxury hingga kompartemen yang tentunya Anda bisa cari tahu di platform PT KAI. Di samping itu, data naik turun penumpang pada hari ini, hari Jumat 26 Desember 2025, menunjukkan tren yang cukup tinggi dengan angka 15.100 lebih penumpang yang naik dan 34.900 lebih penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tetapi jika diakumulasikan pemirsa, sebenarnya penumpang yang keluar dari Jakarta ini lebih banyak daripada penumpang yang datang ke Jakarta. Ini di luar hari ini ya, diakumulasikan dari periode Nataru yang tadi saya sempat sebutkan. Dan kami penasaran sebenarnya, tadi sempat menanyakan juga kepada PT KAI Daob 1 kemana sih sebenarnya
orang-orang banyak berpergian ini tujuannya, ternyata ada tujuan favorit pemirsa, yaitu Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto itu menjadi kota-kota favorit yang sampai saat ini penumpang ini lebih banyak mengarah ke kota-kota tersebut. Di samping itu pemirsa, ini perlu juga Anda ketahui bahwa PT KAI sudah menyiapkan total ada 39 kereta api. Ini meliputi 34 kereta api reguler dan juga 5 kereta api tambahan pemirsa. Kendati dari PT KAI Daob 1 tentunya yang telah menyiapkan segala hal untuk Nataru ini, Anda juga dituntut untuk bisa berhati-hati pemirsa, tetap menjaga barang bawaan serta juga menjaga anak-anak Anda. Apalagi dari tadi kita juga sempat melihat anak-anak yang terhimpit ataupun yang kepanasan, karena meskipun disediakan tempat bermain untuk anak pemirsa, ini juga karena riuhnya para penumpang di sini membuat udara atau yang ada di sini tuh seperti panas pemirsa, atau seperti tidak dingin. Itu yang menyebabkan Anda harus bisa mengurus anak-anak Anda dan juga menjaga anak-anak Anda agar tetap kondusif. Demikian pemirsa, kembali ke studio. Baik, artinya stasiun Pasar Senen terpantau cukup ramai, cukup padat oleh masyarakat. Lalu kita akan beralih ke Puncak Bogor, di mana sudah ada rekan Usep Saripudin yang akan siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Usep, bagaimana dengan kondisi terkini di Puncak Bogor, Jawa Barat? Apakah terjadi kepadatan lalu lintas? Baik, rekan Yasmin, selamat siang. Kita dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya berada tepatnya di kawasan menuju ke arah puncak, dan ini perlu diinformasikan bahwa sejak barusan saja 5 menit yang lalu diberlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta, dan ini tadi setelah diberlakukan normal dari pukul 11 sampai dengan pukul 13 baru saja diberlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Sebelumnya pukul 7 pagi tadi sudah diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, itu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian diprediksi tadi kendaraan menurut Kabag Op Polres Bogor, Ibtu Adian menyatakan bahwa sekitar 1.900 kendaraan memasuki kawasan ini sampai dengan pukul 7 pagi. Lalu kemudian setelah itu pukul 9 bertambah menjadi 2.490, dan baru saja saya dapat informasi nanti pasca Jumat ini akan kembali dipadati oleh kendaraan dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Diperkirakan sekitar 9.000 akan turun ke bawah menuju ke arah Jakarta, dan ini nanti akan diberlakukan satu arah kembali nanti setelah sore, dan itu dilihat situasional sifatnya. Dan perlu diketahui bahwa untuk pengamanan ini tadi Kapolda baru saja, Kapolda Jawa Barat meninjau lokasi di tempat ini. Ada salah satu orang teman kita, Cepi Kurnia dari Bandung, mengikuti helikopter, kemudian sekarang sedang memeriksa jalur ya alternatif, terutama yang banyak sekali biasanya pada saat menjelang tahun baru itu ada beberapa joki di beberapa tempat, namun sekarang diberdayakan seluruh jokinya, dan Kapolda memeriksa beberapa lokasi sekarang ini menggunakan sepeda motor tadi. Dan perlu diketahui bahwa di tempat saya mengabarkan ini ada dari Damkar Kabupaten Bogor, ada Pramuka juga dilibatkan, ada RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudian juga ada BPBD, ada Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sementara itu untuk titik-titik rawan kemacetan biasa terjadi di tempat simpang Taman Safari, kemudian juga ada di beberapa lokasi wisata lainnya seperti di Cimory, kemudian juga di Gunung Mas, dan juga di tempat-tempat pusat-pusat penjualan oleh-oleh seperti itu. Demikian, nanti kembali ke studio Yasmin dan Rehana. Baik, nampaknya para wisatawan juga memadati daerah yang ada di tempat Anda mengabarkan. Terima kasih Usep Saripudin atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Shenada Mayana langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, Jasmine, tadi kan sempat ya di-spill mau liburan tahun 2026. Kita Ini mau kemana liburan. nih? Pantai apa gunung? Kalau aku sih orangnya pantai banget nih, Rehana. Rehana ada rekomendasi pantai cantik nggak di Indonesia? Ada dong. Ada dong, pasti dong. Pastilah. Ini ada di Pantai Losari nih yang menjadi tempat favorit
untuk keluarga dan juga menghabiskan libur Natal dan libur Tahun Baru tentunya nih pemirsa. Dan ini terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan, berbagai spot menarik yang membuat liburan keluarga semakin berkesan. Kawasan wisata Pantai Losari menawarkan spot menarik untuk bersuah foto dan juga tempat bersantai yang nyaman. Berbagai spot, baik berlatar tulisan Makassar ataupun Masjid 99 Kubah menjadi tempat favorit untuk mengabadikan momen liburan. Para pengunjung terlihat menikmati suasana Pantai Losari bersama keluarga dengan menggelar tikar di bawah pohon sambil menyantap bekal yang mereka bawa. Pengunjung akan semakin ramai ketika menjelang sore hari karena Pantai Losari menawarkan pemandangan matahari terbenam yang sangat menakjubkan. Dan tentu dengan aneka jajanan khas Makassar seperti pisang epe dan sarapa. Wah, cantik banget, Re. Betul. Ya udahlah ya, nanti kita jalan-jalan ke situ aja ya. Iya, langsung ke Sunsetnya Makassar cantik loh katanya loh. Iya ya, katanya ya. Selain itu pemirsa, Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya berjalan-jalan menikmati suasana, tentunya momen libur Nataru juga dimanfaatkan wisatawan untuk berburu oleh-oleh khas Yogyakarta di Pasar Beringharjo. Para wisatawan memilih berbelanja ke pasar ikonik yang ada di sisi selatan Jalan Malioboro ini karena selain harganya yang murah dan juga terjangkau, aneka batik, kaos, dan juga daster, baik untuk dewasa dan anak-anak dijadikan buah tangan untuk kerabat. Keramaian wisatawan di Pasar Beringharjo diprediksi akan terus meningkat hingga menjelang pergantian Tahun Baru nanti. Dipersembahkan oleh Simpati. Nah, ini mungkin yang masih bingung ya mau liburan kemana, mau ke pantai atau mau ke gunung. Atau mungkin nggak dua-duanya, Re. Atau mungkin mau ke kota-kota, kota Jakarta ini mungkin. Khusus untuk warga, masyarakat ibu kota yang masih bingung mau kemana di libur Betul Natal dan Tahun sekali. Baru kali ini. Nah, ini tepat banget nih, saya punya rekomendasinya nih bagi Anda pemirsa. Karena berlibur di Jakarta, akuarium dan safari, destinasi wisata indoor yang juga ini menggabungkan pemirsa antara hiburan, edukasi, dan juga interaksi dengan satwa laut dan juga darat. Di sini pengunjung bisa menjelajahi 12 hingga 13 zona tematik dengan pengalaman yang berbeda di setiap areanya. Mulai dari akuarium ikan laut hingga satwa darat seperti kapibara, lemur, dan berang-berang. Keseruan makin terasa saat feeding time, pengunjung bisa menyaksikan pemberian makan penguin, kapibara, lemur, dan juga ikan pari. Khusus musim liburan, ada atraksi Santa Diver Feeding setiap pukul 15.30, sekaligus jadi momen favorit untuk berfoto. Hiburan lain juga hadir, mulai dari Mermaid Show, Binturong Show, hingga pertunjukan spesial Captain Jacks. Ih, nggak sabar pengen ketemu kapibara deh Itu di Jakarta dia. Aquarium. Kapibara lucu banget tau, Re. Iya ya. Nah pemirsa, untuk melihat keseruan lainnya di Jakarta Aquarium, rekan kami Putri Sofia akan mengajak Anda untuk melihat lagi satwa apa saja sih yang ada di Jakarta Aquarium untuk libur Natal dan Tahun Baru di sana. Selamat siang, Putri. Bagaimana kondisi terkini di Jakarta Aquarium? Apakah ramai di sana, Putri? Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa TV One. Di Jakarta Aquarium Safari ini juga tadi kami melihat sudah ramai sekali oleh para pengunjung. Tetapi saya mau ajak dulu nih Yasmin, Rehana dan juga pemirsa TV One untuk cobain salah satu aktivitas yang ada di Jakarta Aquarium dan Safari. Nah, tadi setelah cuci tangan saya mau ajak pemirsa TV One buat menyentuh langsung nih. Karena di samping saya sudah banyak sekali ada biota-biota laut yang gemes-gemes nih. Nah, tadi saya udah cuci tangan dan saya mau cobain langsung gimana sih rasanya cobain menyentuh
menyentuh biota-biota laut, dan salah satu di sini ada bintang laut pemirsa, dan kita akan lihat di sini karena di samping saya ini tidak hanya ada bintang laut tetapi juga ada berbagai macam biota laut. Di aktivitas touch pool ini ada 4 memang biota laut yang diperbolehkan oleh para pengunjung begitu untuk nyobain secara langsung pengalaman nih menyentuh dan juga melihat sekaligus juga melaksanakan ataupun interaksi langsung dari biota-biota laut yang ada di sini. Nah, tidak hanya biota-biota laut yang bisa dirasakan ataupun diinteraksi bagi para pengunjung, juga di Jakarta Aquarium juga menyediakan berbagai zona. Tidak hanya zona hewan laut, tetapi juga zona-zona bagi hewan ataupun satwa darat yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Nah, kalau tadi saya sudah cuci tangan, nah kali ini saya kembali mau mengajak Yasmin, Rehana, dan juga pemirsa TV1 buat cobain langsung nih, karena di samping saya sudah banyak sekali bintang-bintang laut yang gemes-gemes. Nah, kita akan coba langsung nih bagaimana sih rasanya. Kita Kak, aku boleh cobain ya pegang ini. Oke. Nah, ini bintang lautnya besar sekali pemirsa, dan ini boleh diangkat dan dirasakan langsung begitu oleh para pengunjung. Dan ini rasanya ini cukup keras-keras tapi rada lembek begitu ya Kak, dan dia ini tidak boleh diangkat ke permukaan udara begitu, karena memang untuk bintang laut sendiri ini bernafas di dalam air. Nah, satu lagi ada bintang laut yang cukup gemes nih. Nah, di sini tuh ada bintang laut berwarna biru pemirsa. Nah, ini bisa disentuh langsung dan bisa dilihat bahwa tidak hanya bintang laut tetapi juga ada biota-biota laut yang bisa dirasakan ataupun dicoba langsung bagi para pengunjung di Jakarta Aquarium dan Safari. Nah, tidak hanya touch pool ataupun aktivitas menyentuh biota laut yang ada di Jakarta Aquarium dan Safari, tetapi tadi pas kita masuk begitu di bagian pertama sudah ada satwa darat yang mana memang ada aktivitas-aktivitas kita memberi makan langsung hewan-hewan darat seperti ada kapibara, ada lemur, dan juga ada berang-berang yang gemes sekali ini berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, setelah dari satwa darat begitu, untuk hewan-hewan laut seperti ada berbagai macam, ada 2 level di sini. Di bagian bawahnya untuk satwa laut banyak sekali begitu biota-biota laut, dan ada spot-spot foto ikonik yang ada di Jakarta Aquarium dan Safari yang bisa dirasakan ataupun dinikmati langsung oleh para pengunjung yang membawa sanak keluarga dan juga anak-anaknya, sekaligus berwisata edukatif dan juga berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang ada di sini. Nah, tidak hanya spot foto yang ikonik pemirsa, tetapi banyak sekali show-show yang juga dihadirkan di sini di berbagai jam-jam tertentu begitu. Ada bermaid show dan juga nanti juga ada berbagai macam atraksi, dan khusus untuk periode Natal dan juga Tahun Baru ini setiap pukul 15.30 nantinya juga ada penyelam berkostum Santa yang nantinya juga akan memberi makan para hewan ataupun biota laut yang ada di main tank ataupun akuarium utama yang ada di zona hewan laut. Nah, tidak hanya itu, untuk di Jakarta Aquarium dan Safari ini juga memang dibuka sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan tutup pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, situasinya sendiri di sini cukup ramai, dan karena memang di sini cukup nyaman begitu, banyak sekali para pengunjung yang membawa sanak keluarganya dan juga orang-orang terkasihnya untuk menghabiskan libur momen Natal dan juga Tahun Baru. Untuk tiketnya sendiri di periode libur Natal dan Tahun Baru ini dibanderol di angka 225.000, namun untuk jam 5 sore ke atas ini di angka 160.000. Nah, gimana nih Yasmin dan Rehana, berminat gak untuk liburan di Jakarta Aquarium dan Safari? Kami kembalikan ke studio. Seru ya, bisa megang-megang tadi biota-biota laut. Terus katanya ada yang nanti berpakaian Santa juga sambil menyelam. Kayak apa tuh, Ray? Seru banget kayaknya. Nah, nanti ya. kita ke sana ya. Makin bertambah list tempat-tempat liburan kita ya. Terima kasih Putri Sophia atas laporan Anda langsung. Selamat kembali bertugas dan selamat liburan. Dipersembahkan oleh Simpati. Pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan tempat parkir di Koja, Jakarta Utara, roboh. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terekam CCTV sebuah bangunan yang dijadikan tempat parkir di Jalan Alur Laut, Gang Waru, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara diketahui roboh. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang merekam detik-detik robohnya bangunan yang dijadikan sebagai tempat parkir untuk kendaraan warga.
4 buah mobil dan 1 sepeda motor yang sedang terparkir di bawahnya mengalami rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Namun beruntung pemirsa, saat kejadian itu sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar area bangunan yang roboh tersebut langsung menyelamatkan diri dan tidak sampai tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti robohnya bangunan dengan luas 324 meter ini, namun diduga akibat tiang bangunan di lantai dasar tidak kuat menahan beban atap bangunan yang dicor beton. Kasusnya ini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Selain itu pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal diduga melakukan penyerangan dan penyiraman diduga air keras ke pemukiman warga kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, sekelompok orang tak dikenal yang melakukan penyerangan dan menyiramkan air yang diduga air keras ke pintu gerbang permukiman warga di Jalan Remaja Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari Kamis dini hari. Diduga petugas keamanan yang berjaga langsung mengunci pintu pagar gerbang dan juga menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan. Salah satu petugas keamanan tidak mengetahui motif para pelaku yang diperkirakan 9 orang. Pelaku yang mengendarai 3 motor berboncengan, 3 orang ini juga diduga membawa senjata tajam. Usai melakukan aksinya, para terduga pelaku ini langsung pergi mengendarai motor ke arah Pasar Klender. Sana udah teriak-teriak, ayo keluar lo, keluar kau berani, udah ngacung-ngacungin itu senjata. Dan posisi udah kita tinggal. Pemirsa, nasib naas ini dialami oleh seorang pemilik mobil minibus. 4 ban pemirsa mobil miliknya Raib dicuri oleh maling di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Usai mengambil ban beserta velgnya, pelaku kemudian mengganjal mobil menggunakan tumpukan batu. Dan menurut keterangan korban, dirinya juga sempat mendengar suara gaduh dari luar rumah, namun korban tak menduga jika suara tersebut berasal dari mobilnya. Diduga aksi pencurian ban mobil ini dilakukan lebih dari 1 pelaku dan mereka memanfaatkan kondisi sekitar lokasi yang sepi tanpa adanya kamera pengawas yang terpasang. Selain itu pemirsa, para pelaku juga mengikatkan tali di pintu besi rumah korban agar korban tidak dapat keluar rumah saat para pelaku beraksi. Oh, dikepetnya dari luar ya? Oh iya. Pemirsa, jual emas di pinggir jalan berujung tembakan di mana seorang pria berjaket ojek online melepaskan tembakan saat aksinya terbongkar. Warga panik di tengah pemukiman padat yang berada di Bandung dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Inilah video amatir yang beredar luas. Seorang pria berjaket ojek online terlibat kejar-kejaran dengan warga. Suasana berubah mencekam saat sebuah tembakan dilepaskan ke arah korban dan warga. Teriakan panik terdengar. Warga berlari menyelamatkan diri. Peristiwa itu terjadi di kawasan Sukagali, Sukajadi, Bandung. Pelaku pria dan seorang wanita yang mengaku suami istri menawarkan emas seberat 7 gram ke pedagang emas kaki 5. Harga ditawarkan di bawah pasaran. Transaksi pun terjadi. Namun tak lama setelah itu, korban menyadari emas yang dibelinya tidak asli. Saat dimintai pertanggungjawaban, kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Di tengah kejaran, pelaku pria melepaskan tembakan menggunakan airsoft gun. Peluru mengenai pipi korban. Pak, tolongin, Pak. Namun meski terluka,
korban dan warga tetap melawan. Sepeda motor pelaku digulingkan. Pelarian pelaku gagal total. Pelarian berakhir saat pelaku memasuki area asrama polisi. Emosi warga memuncak. Pelaku pria sempat menjadi sasaran amuk, sementara pelaku wanita diamankan saat bersembunyi di rumah warga. Pengurus itu tidak tahu ini ada apa gitu, dikira perkelahian biasa, ternyata ini ada runtutannya, runtutan dari penipuan, katanya penipuan jual beli emas. Lari ke wilayah kami dan akhirnya diamankan. Untuk penerapan pasal, kami cukup banyak menerapkan pasal karena di situ ada beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah penipuan, karena di situ ada penipuan emas yang bilang emas ternyata bukan emas. Kemudian pasal penganiayaan, kemudian pasal undang-undang darurat karena memiliki senjata tanpa izin, lain-lain. Polisi langsung mengamankan kedua pelaku. Kapolres Tabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan, senjata yang digunakan adalah airsoft gun dan pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis. Kasus ini menjadi peringatan serius. Transaksi cepat dengan harga murah dapat berujung bahaya. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Dari Bandung, Cepi Kurniawan mengabarkan. Pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor. Ini seorang komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung. Tersangka berhasil selamat dari amukan warga setelah polisi tiba ke lokasi kejadian dan langsung membawa tersangka guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satu dari dua orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kemiling Permai, Bandar Lampung. Seperti yang Anda lihat di layar kaca pemirsa, warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulinya sebelum akhirnya polisi tiba ke lokasi kejadian serta langsung membawa pelaku ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan seorang rekannya berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Mereka pun menyasar sepeda motor di area parkir pertokoan yang tidak dijaga petugas keamanan. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Manjakan penumpang bis antar kota yang berpergian libur Natal dan Tahun Baru, aparat polisian di Sidoarjo, Jawa Timur menyediakan pos pelayanan ala rumah Minecraft di terminal bis Purabaya, Surabaya. Pos pelayanan ini disediakan berbagai fasilitas minuman dan juga berikut tempat istirahat yang bisa dinikmati secara gratis. Inilah dia pemirsa suasana dan juga kondisi pos pelayanan Polresta Sidoarjo yang ada di terminal bis Purabaya, Surabaya, Bungurasih, Waru, Sidoarjo. Bangunan pos layanan ini sangat berbeda karena berbentuk rumah Minecraft layaknya di game online. Namun meski demikian, siapa sangka ternyata di dalamnya dilengkapi ruang istirahat, klinik kesehatan, ruang hiburan, musola, toilet, bahkan hingga kafe makanan dan minuman yang semuanya dilengkapi AC. Dan ini juga diberikan secara cuma-cuma alias gratis, membuat siapapun penumpang bis akan merasa aman dan juga nyaman. Pos layanan ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru, mulai dari tanggal 22 Desember hingga 4 Januari 2026 mendatang. Apakah Anda penasaran dan juga tertarik untuk menikmati fasilitas pos layanan ala Minecraft? Nah, tidak salahnya pemirsa Anda untuk mencoba mampir ke sana.
Pemirsa, warga Aceh mengenang 21 tahun bencana gempa dan juga tsunami di Kompleks Pemakaman Massal Aceh Besar. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, dalam rangka mengenang 21 tahun tragedi gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam, warga Banda Aceh dan Aceh Besar membadati komplek pemakaman massal korban tsunami Siron di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Ratusan warga Banda Aceh dan juga Aceh Besar terlihat membadati kompleks kuburan massal korban tsunami Siron untuk berziarah dan juga mendoakan anggota keluarga mereka yang menjadi korban tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Di peringatan 21 tahun bencana tsunami tahun ini terasa sangat berbeda karena Provinsi Aceh sendiri masih diselimuti duka pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di 18 kabupaten kota. Pemirsa, umat Katolik bersama dengan Uskup Maumere melakukan misa Natal di Bukit Replika, Kota Bethlehem. Replika ini terletak di puncak Iligai, Sika, Nusa Tenggara Timur. Misa Natal ala Sika, Nusa Tenggara Timur dilakukan berbeda. Di alam terbuka yang jadi replika Bukit Bethlehem, Palestina, ribuan umat Katolik bersama Uskup Maumere bersuka cita menyambut Natal dengan misa Natal. Bukit replika ini terletak di puncak Iligai, Kampung Delang, Desa Nelewutun, Kecamatan Nele. Untuk mengikuti misa yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, jemaat harus berjalan kaki menuju puncak bukit dengan melewati sejumlah simbol kota Bethlehem hingga tempat lahir Yesus, seperti yang ada di kota Bethlehem sesungguhnya. Misa kemudian diawali dengan arak-arakan imam dan para misdinar atau putra-putri altar. Uskup Maumere Monsinyur Edwaldo Sedu berpesan agar umat Katolik mengembalikan kehidupan keluarga harmonis. Di tengah tantangan ini, perayaan Natal membawa pesan pengharapan. Terang Kristus tidak pernah padam oleh kerapuhan kerentanan manusia. Pesan penting pertama yang dapat kita renungkan adalah bahwa pembentukan iman dalam keluarga bertumpu pada kehadiran yang tulus, bukan pada kesempurnaan. Tidak ada keluarga yang bebas dari kelemahan. Namun ketika anggota keluarga berusaha saling hadir, saling mendengarkan dan saling menopang, disitulah terang Kristus bekerja. Untuk menutup misa Natal, Uskup Maumere memberikan berkat khusus pada ratusan anak yang hadir pada kesempatan ini. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Selain di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, ini juga ada Gereja Katedral Makassar yang berdiri megah di Jalan Kajao Lalido, Makassar, yang bergaya arsitektur Eropa Gotik. Gereja ini merupakan salah satu sejarah masa lampau yang membuktikan bahwa toleransi hidup beragama telah tumbuh sejak lama, pemirsa, yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Gereja Katedral Makassar yang juga memiliki nama resmi Gereja Katolik Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Keuskupan Agung Makassar mulai dibangun tahun 1892. Gereja ini menjadi yang pertama dan tertua di kota Makassar dan telah mengalami beberapa kali renovasi guna menampung jemaat yang lebih banyak. Pada awal pembangunannya hanya menampung sekitar 200 jemaat dan saat ini telah menampung hingga 1.200 jemaat yang pada bulan Oktober 2025 lalu diresmikan oleh Duta Besar Vatikan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar.
Meski telah beberapa kali mengalami renovasi, nuansa arsitektur Eropa tetap dipertahankan pada bagian plafon, dinding, maupun pintu masuk utama gereja yang berdiri megah di Jalan Kajao Lalido, Makassar. Tanah ini mulai dibeli itu tahun 1892. Lalu proses pengerjaan dari fondasi gereja ini mulai tahun 1885. Karena berbagai masalah, gereja ini baru selesai pada tahun 1900. Gereja Katedral Makassar ini merupakan salah satu sejarah masa lampau yang membuktikan bahwa toleransi hidup beragama telah tumbuh sejak lama di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Untuk perayaan Natal tahun ini, Gereja Katedral Makassar tidak melakukan dekorasi yang besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagai bentuk simpati terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatera. Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Meski bukan hari libur nasional, pemirsa, warga di negeri Sakura ini tetap menghidupkan semangat Natal dengan tradisi modern yang juga berbeda. Jepang ikut menyemarakan Natal 2025 dengan atraksi musim dingin tahunan. Wilayah di sepanjang Roppongi Hills, Tokyo, Jepang, tampak dipadati oleh ratusan orang dari berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan adanya atraksi musim dingin tahunan yang sangat terkenal di Jepang. Lampu yang dihiasi ratusan ribu LED Snow and Blue menciptakan suasana magis yang berlangsung dari November hingga akhir Desember setiap tahunnya. Area ini juga menjadi spot populer bagi kalangan turis mancanegara untuk berfoto dan merasakan suasana Natal dan Tahun Baru di negara Sakura. Misalnya saat ini saya tengah berada di Roppongi Hall, Tokyo. Di sini memang terlihat banyak sekali ribuan masyarakat Jepang, kemudian turis datang berkumpul untuk melihat suasana perayaan selamat Tahun Baru dan Hari Raya Natal yang jatuh pada tanggal 24 Desember 2025. Di sini memang setiap tahunnya dilakukan illumination atau perayaan lampu kelap-kelip yang nantinya tetap akan dilanjutkan hingga Tahun Baru 2026 mendatang. Untuk di Jepang sendiri, pada perayaan Natal Tahun Baru memang identik dengan makan bersama. Terlihat dari sejumlah restoran fast food yang memberikan penawaran spesial dengan paket lengkap, seperti misalnya ada salah satu makanan setempat saji yang menyediakan ayam goreng, kemudian kue ulang tahun dan segala jenis cemilan lainnya. Dari Jepang, Tokyo, Widya Misela melaporkan. Nah, pemirsa, keindahan dan juga kemegahan suasana Natal juga terlihat di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol. Pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali lagi menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, baru-baru ini Satpol PP DKI Jakarta kembali menggencarkan razia besar-besaran terhadap depot air minum isi ulang atau DAMIU di berbagai wilayah Jakarta. Dari Jakarta Barat hingga temuan terbaru di Jakarta Timur, pada Rabu kemarin petugas menemukan fakta mengejutkan, kontaminasi bakteri E. coli hingga pengabaian terhadap higienitas. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di Jakarta Barat, tepatnya di Kecamatan Kebonjeruk dan Palmerah, petugas Satpol PP menyisir sejumlah depot air minum isi ulang DAMIU. Hasilnya, 6 depot terpaksa disegel dan ditutup karena tidak memenuhi standar kelayakan. Petugas menemukan fakta mengejutkan, ada pengabaian terhadap higienitas hingga kontaminasi bakteri E. coli.
tak berhenti di Jakarta Barat pada hari Rabu 24 Desember kemarin. Operasi serupa dilakukan di wilayah Jakarta Timur. Penertiban ini merupakan respons langsung atas laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas air yang tampak keruh dan berbau. Di lokasi, petugas menemukan masih ada Damiu yang tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB, serta sertifikat layak higien dan sanitasi SLHS. Jadi berdasarkan dari Dinas Kesehatan, ditemukan dari hasil pemeriksaan mikrobiologi dan kimia pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ditemukan kandungan bakteri E. coli dan total coliform yang tidak memenuhi syarat kualitas mikrobiologi untuk menjadi air minum. Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi, harus disesuaikan dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Bakteri yang terkandung di air minum yang ini sebenarnya cukup tinggi dan apabila dikonsumsi tentu akan menjadi gangguan kesehatan pada masyarakat. Kalau gangguan kesehatan pada masyarakat, produktivitas menurun, kegiatan aktivitas tidak bisa dilaksanakan, kan merugikan juga kepada masyarakat secara langsung gitu, Mbak. Temuan bakteri E. coli dalam air minum bukan perkara sepele. Berdasarkan data Puskesmas di Provinsi Jakarta, sebagian besar warga masih menggunakan air minum isi ulang dan 30% diantaranya tercemar bakteri. Berdasarkan data survei kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Puskesmas, sebagian besar masyarakat di Jakarta, lebih kurang 45%-nya menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum rumah tangga. Dan 30% diantaranya ditemukan cemaran E. coli. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat karena air minum yang sudah tercemar E. coli berpotensi untuk menyebabkan gangguan fungsi pencernaan. Untuk itu, kami menyarankan kepada masyarakat agar memilih depot air minum yang dapat menunjukkan hasil laboratorium pemeriksaan kualitas air dengan hasil aman atau E. coli negatif. Atau masyarakat juga perlu memasak air untuk memastikan air minumnya terbebas dari bakteri E. coli. Untuk menjamin kelayakan, pendampingan dan pelatihan pun diberikan kepada para pemilik depo air minum isi ulang. Temuan di lapangan seolah mempertegas masalah klasik soal rendahnya kepatuhan depot air isi ulang terhadap sanitasi. Berbicara tentang E. coli pada Damiu, depot air minum isi ulang, itu kita akan mengulas tidak hanya pada satu sisi. Kalau dilihat bahwa apakah itu semata-mata karena filter, bisa juga karena baku mutu air yang telah mengalami terkontaminasi. Baku mutu air itu bisa berasal dari air tanah, sumur pompa tangan dangkal atau sumur gali, atau juga bisa karena peralatannya, yang tadi disebut filtrasinya, sedimentasinya, atau bisa juga karena penjamah, pengelola yang tidak hygiene. Seperti misalnya hal yang berkaitan pada cara mengelola terhadap galon, yang itu sensitif sekali. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Tak hanya itu, pakar lingkungan Profesor Arif Sumantri pun angkat bicara menyoroti persoalan pengawasan dan edukasi. Regulasi, implementasi yang sudah ada dapat disinergikan melalui sertifikat layak hygiene sanitasi pada Damiu dan juga melalui pengawasan kualitas yang terkait kepada inspeksi kesehatan lingkungan, uji petik lab, dan juga pelatihan bagi pengelola dan penanggung jawab. Insya Allah dengan regulasi ini diharapkan keberlanjutan dari air yang sehat dan aman. Perlu adanya ahli sanitasi lingkungan di setiap Damiu, 3 atau 5 Damiu, dibutuhkan sebuah kualitas sebagai jaminan negara untuk memberikan sebagaimana Undang-Undang 17 2019, negara menjamin hak rakyat atas air yang sehat dan aman, pasal 6 ayat 1. Terima kasih.
Penertiban menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha air minum isi ulang untuk segera membenahi fasilitas dan legalitas mereka. Di sisi lain, warga diimbau untuk lebih kritis. Mereka harus bisa memastikan depot langganan memiliki sertifikat hygiene yang dipajang secara resmi. Jangan sampai harga murah dibayar hari ini harus dibayar dengan kesehatan di kemudian hari. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Kabar Merah Putih. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.